Selamat pagi, kembali lagi dengan Bu Nila dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika diawali dengan berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Nila mau tanya gimana kabar anak-anak di rumah? Baik ya? Ya, Bu Nila selalu berdoa supaya anak-anak selalu dalam keadaan yang baik. Dan Bu Nila juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung anak-anak untuk belajar secara maksimal walaupun belajar secara daring. Nah, anak-anak, untuk mengetahui kabar anak-anak, Bu Nila ingin anak-anak klik link yang sudah Bu Nila bagikan di grup WhatsApp. Nanti ini diklik, nanti yang pertama akan ada pertanyaan, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, anak-anak bisa menggeser titik ini ke sebelah kiri jika anak-anak merasa kurang gembira, dan geser ke kanan jika anak-anak merasa gembira. Jadi nanti kalau yang kedua, bagaimana kabarmu hari ini? Nah, apakah hari ini anak-anak sehat dan bersemangat? Jika sehat dan merasa semangat, maka tariklah titik ini ke paling atas. Nah, jika merasa sehat dan bersemangat. Tapi kalau kurang sehat bersemangat, nanti bisa digeser ke sebelah kiri, bisa diturunkan, gitu ya. Nah, terakhir, gambarkan apa saja ekspresi anak-anak alami selama mengikuti pembelajaran secara daring. Nah, nanti anak-anak bisa menggambar apa saja di sini, bebas. Kemudian anak-anak bisa menuliskan alasannya, kenapa saya merasa senang, atau misalnya Bu Nila akan menggambar, akan menggambar senyum seperti yang pertama tadi. Nah, nanti di sini anak-anak bisa menuliskan kenapa saya merasa senang seperti gambar ini. Nah, gitu ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembelajaran pertama, subtema 1, tema 4. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, itu sistem peredaran darah. Yang kedua, organ peredaran darah. Yang ketiga, peredaran darah besar. Yang keempat, peredaran darah kecil. Dan yang kelima, pantun. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk ke materi, Ibu ingatkan untuk jangan lupa menyiapkan alat tulis dan buku supaya kita bisa belajar bersama-sama secara maksimal walaupun secara daring, gitu ya. Nah, yang pertama, Bu Nila mau tanya, apakah anak-anak pernah merasakan denyut jantung sendiri-sendiri? Pernah ya? Nah, jika ada yang belum pernah, coba anak-anak angkat tangan kanan, kemudian letakkan di dada di sebelah kiri. Nah, coba dirasakan, pasti akan terasa denyut jantung anak-anak. Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa jantung itu merupakan organ yang penting bagi hidup kita, bagi kehidupan kita. Loh, kenapa kok penting, Bu? Nah, karena jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Coba bayangkan jika tidak ada jantung, darahnya pasti tidak akan bisa mengalir ke seluruh tubuh. Nah, mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh itu dinamakan sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi, oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kemudian sistem
sistem peredaran darah itu tersusun atas 3 bagian. Ada yang tahu apa saja? Ya, 3 bagian tersebut yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah pembuluh darah, dan yang terakhir adalah darah. Nah, mari kita belajar yang pertama, yaitu jantung. Nah, anak ini adalah contoh gambar jantung. Nah, jantung itu berada di mana? Ya, berada di rongga sebelah kiri. Jadi tadi kita sudah bersama-sama mencoba untuk angkat tangan kemudian letakkan di dada sebelah kiri, maka akan terasa denyut jantung. Nah, yang kedua, jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian gambarnya ini ya, bisa dicermati. Nah, jantung itu terdiri atas 4 ruang. Apakah ada yang tahu 4 ruang itu apa saja? Pertama adalah serambi kanan, letaknya di sini, serambi kanan. Yang kedua, serambi kiri, letaknya di sini. Yang ketiga, bilik kanan, ini sebelah sini. Yang keempat, bilik kiri, di sebelah sini. Nah, anak-anak, di antara serambi dan bilik itu dipisahkan oleh satu sekat. Biasanya sekat itu disebut oleh katup. Jadi fungsi katup yaitu agar darah yang sudah masuk ke bilik tidak kembali lagi ke serambi. Itu ya, itu fungsinya. Yang kedua, pembuluh darah. Jadi ketika darah itu mengalir ke seluruh tubuh, darah itu berada di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah itu ada 3 jenisnya. Nah, yang pertama ada pembuluh nadi atau biasa disebut arteri. Nah, merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh nadi atau pembuluh arteri yang terbesar itu dinamakan pembuluh aorta. Yang kedua, pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang terakhir, pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru ke jantung. Nah, perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Kalau pembuluh nadi yang pertama, aliran darahnya keluar dari jantung. Yang kedua, membawa darah bersih atau darah yang kaya akan oksigen. Yang ketiga, dinding tebal, kuat dan elastis. Yang keempat, terletak di bagian dalam. Yang kelima, denyutnya terasa. Jadi kalau coba anak-anak di pergelangan sebelah kiri ini, jika ditekan pasti akan terasa denyutnya. Nah, berarti di sini ada pembuluh nadi. Kemudian selanjutnya, jika terluka darah memancar. Dan yang terakhir, memiliki satu katup di dekat jantung. Nah, kemudian kalau untuk pembuluh balik, itu yang pertama, aliran darahnya menuju jantung. Yang kedua, membawa darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, dinding tipis dan kaku. Yang keempat, terletak di dekat permukaan kulit. Yang kelima, denyut tidak terasa. Yang keenam, jika terluka darah menetes. Dan yang terakhir, memiliki banyak katup. Sekarang kita masuk ke fungsi organ-organ peredaran darah. Ini gambarnya. Fungsi dari organ yang pertama yaitu serambi kanan, tapi letaknya di sebelah sini.
Fungsinya menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, serambi kiri berfungsi menerima darah bersih yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru. Yang ketiga, bilik kanan berfungsi memompa darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Yang keempat, bilik kiri berfungsi memompa darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian, arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Terakhir, vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 dari paru-paru ke jantung. Mengalirnya darah itu dibedakan menjadi dua. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Mari kita lihat videonya. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Nah, itu tadi videonya. Dari video tersebut, Ibu tegaskan lagi, jika peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh, nah jika peredaran darah kecil itu menuju ke paru-paru. Itu ya anak-anak, jadi bisa membedakan ya antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kita lanjutkan ke bagian terakhir pada sistem peredaran darah, yaitu darah. Darah itu tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Nah, sedangkan sel-sel darah itu tersusun atas sel darah merah atau biasa disebut eritrosit, sel darah putih atau disebut leukosit, dan keping darah atau sering disebut trombosit. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat gambar ini. Nah, sel darah putih itu yang mana? Nah, sel darah putih itu yang ini. Sel darah merah yang ini. Dan keping darah itu yang kecil-kecil ini. Nah, itu yang anak. Nah, itu juga
juga punya fungsi bagi tubuh kita. Fungsinya apa? Ya, yang pertama, mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Nah, ini biasanya dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ini biasanya dilakukan oleh sel darah putih. Kemudian yang ketiga, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sel darah merah. Dan yang terakhir, menutup luka. Ini biasanya dilakukan oleh kepi darah. Nah, untuk itu anak-anak, kita itu harus mensyukuri apa yang telah kita miliki. Nah, terkhusus kita juga harus mensyukuri sistem peredaran darah yang kita miliki. Nah, dengan cara apa anak-anak kita mensyukurinya? Nah, salah satunya bisa dengan kata-kata berikut ini. Nah, Ibu bacakan. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, ada yang tahu anak-anak? Rangkaian kata ini biasa disebut dengan apa? Pasti sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak. Ada yang tahu? Ya, benar. Biasa disebut pantun. Jadi, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia Melayu. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, untuk ciri-ciri pantun, untuk lebih dalamnya kita akan belajar di pembelajaran selanjutnya. Akan tetapi, Ibu akan singgung sedikit. Nah, pantun itu terdiri atas 4 baris. Nah, untuk baris pertama dan baris kedua, ini disebut dengan sampiran. Untuk baris ketiga dan keempat, ini disebut isi. Nah, biasanya ciri khas dari pantun itu baris pertama dan baris ketiga itu harus sama akhirannya, dan baris kedua dengan baris keempat itu harus sama juga akhirannya. Kalau di sini A, di baris ketiga juga A, di sini R, di baris keempat juga R, jadi harus sama. Anak-anak, untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini, anak-anak silakan untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan di link Google Form di bawah ini. Nah, nanti tinggal diklik saja. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp, jadi nanti tinggal diklik dan mengerjakan seperti biasanya ya anak. Nah, tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Akan tetapi sebelum ditutup, Ibu mau tanya, hari ini kita sudah belajar apa? Ayo, ada yang mau menjawab, ada yang mau mengungkapkan perasaannya. Nah, ya, hari ini kita sudah belajar mengenai sistem peredaran darah, organ peredaran darah, kemudian peredaran darah besar, peredaran darah kecil, dan pantun. Nah, agar Ibu mengetahui perasaan anak-anak belajar hari ini dan apakah anak-anak sudah menjaga organ peredaran darah, silakan anak-anak klik link yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp yang nomor 3, yaitu link ini. Nanti tinggal di klik saja, kemudian dijawab pertanyaannya. Nah, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Anak-anak, Ibu berpesan untuk tetap semangat belajar, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.